Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, dan semua kekasih Tuhan dimanapun Saudara berada. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam khotbah yang berjudul Serupa dan dengan gambar dan rupa Allah melalui penebusan. Serupa dengan gambar dan rupa Allah melalui penebusan. Nats yang diambil adalah 2 Korintus pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 yang bunyinya seperti ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan suatu kemuliaan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita terus belajar hari ini tentang penebusan. Saya ingin mengulang kembali. Penebusan dituliskan dengan kata lutron, yang artinya pembebasan dari sesuatu yang jahat dengan suatu pembayaran yang memiliki harga tertentu. Contohnya budak, lalu barang atau benda, atau juga orang percaya. Orang yang sudah dibayar dengan harga tertentu akhirnya menjadi milik dari sang pembayar, ditebus, dan dia menjadi bagian dari sang pemilik. Itu penebusan. Hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi. Penebusan itu punya makna yang dalam buat saudara dan saya sebagai orang percaya. Yang pertama, penebusan mencerminkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu adalah kafot, hadirat Allah, hadirat Tuhan yang memiliki nilai-nilai ilahi. Di dalam Keluaran pasal 33 ayat 18, lalu pasal 19 ayat yang ke-16. Waktu Musa ditanya, "Aku ingin memanggil kamu, kita akan bertemu." Musa tidak kuat. Musa pengen segera mencari Allah. Dan Tuhan, tolong dong perlihatkan mukamu. Tapi Allah berkata, kamu tidak akan kuat. Aku perlihatkan punggungku saja. Dan Allah memperlihatkan punggungnya. Dan apa yang terjadi? 40 hari 40 malam. Muka Musa bercahaya. Luar biasa. Ini menjadikan sesuatu yang penting buat saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Teks 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 18. Itu berbicara tentang kemuliaan. Orang Israel dilindungi Allah, melihat kemuliaan Tuhan itu terjadi. Mereka pengen roti, Allah memberi mana, tepung yang manis rasanya yang didapat pada waktu pagi hari. Mereka pengen daging, Allah menghadirkan burung puyuh yang luar biasa. Mereka kepanasan, oh tidak, Allah menghadirkan tiang awan dan tiang api yang melindungi mereka, memberi penerang buat mereka. Luar biasa kemuliaan Allah itu. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara menerima, merasakan kemuliaan Allah? Caranya bagaimana? Yang pertama di sana dikatakan adalah, mari kita jaga kekudusan hidup kita sebagai orang percaya. Roma 3 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini terjadi karena dosa yang membawa kita ke dalam maut, dan hilanglah kemuliaan Allah itu. Kemudian jadikan Tuhan itu sebagai fokus, sebagai sasaran. Jadikan dia sebagai orang yang satu-satunya dalam hidup saudara, menjadi orang yang memberikan kehidupan. Dalam Mazmur pasal yang ke-8, mari kita akan simak bersama-sama di ayat yang ke-5 dan ke-6. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Betapa luar biasa manusia itu. Allah memberikan otoritas, memberikan kuasa. Ternyata hal yang terjadi buat orang percaya, kemuliaannya itu dinyatakan ketika saudara menjadikan Allah sebagai fokus hidup saudara. Yang ketiga, bagaimana saya dan saudara menjaga kemuliaan Allah.
hiduplah dalam doa, hiduplah dalam firman Allah. Itu yang boleh saya dan saudara lakukan setiap saat. Di dalam Lukas pasal yang kedua, hari kita akan bersama-sama buka Lukas pasal yang kedua, ayat yang pasal yang kedua ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itulah kemuliaan Allah yang dinyatakan sebagai orang-orang, sebagai pribadi yang betul-betul melekat kepada Tuhan. Luar biasa ketika para gembala ditemui oleh malaikat. Mereka menjadi orang-orang yang punya kemuliaan yang besar. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita menikmati kemuliaan Allah itu? Cari kemuliaan Allah itu. Jaga kekudusan saudara. Jadikan Yesus sebagai fokus hidup saudara. Dan hiduplah dalam doa dan firman. Itu akan menjadikan saudara sebagai orang-orang yang memiliki kemuliaan Allah. Siap saudara? Yang kedua, penebusan mengembalikan manusia kepada kesempurnaan. Keserupaan yang seperti apa? Penebusan itu mengembalikan manusia kepada keserupaan. Keserupaan yang seperti apa? Kata yang ditulis adalah demut. Demut itu artinya sifat, artinya otoritas, artinya kualitas. Saya dan saudara itu serupa dengan Allah dalam hal kualitas. Serupa dengan karakternya. Serupa dengan Allah dalam DNA kita. Serupa dengan Allah dalam hal karya kita. Dalam hal kondisi-kondisi kita. Yang kedua adalah serupa dengan cara Allah, yaitu proses. Proses yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan. Serupa dengan karya Allah itu mau diproses, mau dibentuk, mau diletakkan sesuatu. Kalau saudara pergi ke Jogja, ada satu tempat di mana pengrajin gerabah, pengrajin keramik itu ada di sana. Mereka mengambil tanah liat lalu mencampurnya dengan jerami, kemudian diinjaknya, kemudian dipukulnya, diberi air, diinjak dan seperti itu. Baru ketika tanah itu mulai liat, mulai hancur, dibentuklah dengan benda yang diputar. Dibentuklah, jadilah sebuah vas bunga yang luar biasa. Jadilah sebuah piring, jadilah sebuah keramik yang luar biasa. Apakah sudah selesai? Oh belum. Mereka harus dipoles oleh Allah menjadi wadah yang berguna. Bagaimana kalau mereka pecah? Bagaimana kalau mereka rusak? Allah mengambilnya lalu meremukkannya kembali dan jadi sesuatu yang baru. Saudara, pertanyaannya adalah, maka saudara diremukkan oleh Allah untuk dibentuk menjadi lebih baik dari hidup sekarang ini. Itu adalah serupa dalam karya Allah. Kemudian serupa dalam hal apa? Serupa dalam rencana-rencana Allah. Allah itu adalah sang perencana yang terbaik. Dia merencanakan dunia. Dia membentuk dunia. Dia menyertai dunia. Dan nanti akan menyelesaikan dunia ini. Dan Allah rencanakan itu luar biasa. Oleh karena itu, hiduplah sebagai orang-orang percaya yang punya rencana. Kalau sudah tidak punya rencana, sudah gagal 50%. Allah merindukan supaya dengan perencanaan itu kita setia dan taat. Di dalam Mazmur pasal yang ke-19, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di sana dikatakan kepada kita, Mazmur pasal 19 ayat 2 dan 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Luar biasa ya. Ternyata kalau saudara tidak memuliakan Allah, itu cakrawala yang akan memuliakan Allah. Cakrawala itu yang akan memberitakan bahwa Allah itu besar. Malam, siang, dingin. Hari-hari ini ada semacam kondisi yang sangat dingin luar biasa. Karena bumi itu ada di titik terjauh dengan matahari. Dan itu menyebabkan apa? Saudara, kedinginan. Banyak penyakit. Banyak situasi yang kita jadi tidak kuat.
Karena itu, ya saudara dan saya perlu jaga kemuliaan Allah. Katanya hari-hari ini adalah bediting, kondisi di mana sangat dingin dan kita kehilangan apapun. Tuhan mau katakan, hiduplah serupa, demut dengan Allah, serupa dengan Allah sendiri, serupa dengan rencana Allah, dan serupa dalam karya Allah, dalam sifatnya, dalam otoritasnya, di dalam kualitas hidupnya. Di dalam Mazmur 138 ayat yang kelima mengatakan begini, semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Semua raja di bumi nanti akan kembali kepada Tuhan. Semua pemimpin di bumi, mereka akan bersyukur kepada Allah. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Allah. Luar biasa kalau Allah bekerja hari-hari ini. Sementara orang dihantam dengan COVID, sebenarnya satu yang Allah inginkan, kembali kepadaku dan muliakan Allah. Itu cerita yang ada di balik COVID. Sudahkah saudara memahami? Penebusan mengembalikan saudara semakin serupa dengan Tuhan Allah. Yang terakhir, yang ketiga, penebusan meneguhkan gambar saudara. Penebusan meneguhkan gambar orang percaya. Apa maksudnya? Gambar itu adalah citra Allah yang luar biasa. Orang yang segambar dengan Allah adalah fotokopinya Allah. Dia adalah foto Allah yang diturunkan sampai hari ini. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak orang berbeda-beda? Kenapa si A karakternya jahat, si B karakternya baik, si C karakternya suka melakukan sesuatu yang tidak nampak tapi lebih jahat lagi? Ada orang yang responsif, ada orang yang destruktif, ada orang yang reaktif, dan banyak orang. Kenapa seperti itu? Apakah mereka semua gambar Allah? Ya, mereka semua adalah gambar Allah. Tetapi gambar itu sudah dirusak, sudah dihancurkan oleh iblis pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Jadi kenapa saudara berbeda dengan saudara yang lainnya? Karena gambar saudara sudah rusak, sudah hancur. Dan Allah katakan, kembalilah kepadaku, supaya gambar itu disempurnakan Allah. Gambar itu akan digambar ulang oleh Allah. Pikiran saudara, perasaan saudara, kehendak saudara, kekekalan saudara, dan hakikat Allah sebenarnya adalah gambar yang diberikan kepada saudara. Allah kita kreatif, maka saudara kreatif. Allah kita punya pikiran yang luar biasa kuat, saudara jenius. Allah kita punya perasaan yang dalam, maka saudara juga punya perasaan yang mendalam juga. Allah kita adalah Allah yang kekal, dan saudara sering berpikir tentang masa depan. Itu hal-hal yang Allah mau kerjakan. Saudara sebagai orang percaya, ada 4 jenis orang percaya berdasarkan tumbuhan. Yang pertama adalah orang Kristen yang tidak berbuah. Biasanya itu hanya selubung saja. Sebenarnya dia bukan orang Kristen, tetapi mendekat supaya jadi kelihatan orang Kristen. Ini akan ditebang, dihancurkan, dan dibuang ke dalam api. Saudara tahu apa itu? Neraka. Orang yang tidak berbuah akan ditebang. Yang kedua, jenis yang kedua, berbuah tapi tidak baik. Ini adalah orang-orang Kristen yang belum lahir baru. Dia jadi troublemaker di gereja. Kalau situasinya ada masalah, dia hilangin, ngumpet, sembunyi. Tetapi dari persembunyiannya, dia membuat masalah. Ketika keadaan tenang, wah, dia jadi kayak pahlawan. Berjasa seperti ini, bisa kumpulkan ini, bisa uang ini, dan itu kondisi orang yang berbuah tapi tidak baik. Ini orang yang suka bikin masalah. Allah berkata, aku tidak perlu orang seperti itu. Aku buang, aku bakar bersama dengan orang yang tidak berbuah. Orang Kristen jenis yang ketiga, berbuah tapi sedikit.
Orang Kristen yang seperti ini sebenarnya orang Kristen yang punya potensi besar. Dia harus dirawat, disiram, diberi pupuk, disiangi. Kemudian dia akan diberikan proses kesempatan untuk bertumbuh. Dan ketika buah yang kedua, dia akan menampakkan hasil yang besar. Biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang perlu dibimbing. Dan dia adalah potensial bagi Tuhan. Tuhan mencintai orang-orang seperti ini. Dia akan dipangku dalam kerajaannya. Dia akan dimuliakan bersama dengan Allah. Di dalam dalam Mazmur tadi dikatakan, Mazmur 138 ayat yang 5, siapa kita? Kita ditempatkan mulia bersama dengan Allah. Orang Kristen yang keempat adalah orang Kristen yang berbuah lebat. Orang yang mampu menerima rencana dan kehendak Allah dengan utuh. Penderitaan, kesulitan, masalah, bahkan kematian itu tidak membuat dia meninggalkan Tuhan. Saudara, diberkati atau tidak diberkati, itu bukan ukuran kita mencintai Tuhan. Disembuhkan atau mati, itu bukan ukuran untuk kita beriman. Diberkati dengan materi atau tidak, bukan ukuran kita untuk bisa beriman lebih. Kalau kita punya atau tidak punya, tidak akan mengalahkan cinta kasih kita kepada Allah. Jadi sebagai orang-orang percaya, jangan hanya mengukur hidup saudara dengan materi. Itu akan saudara tinggalkan. Jangan ukur dengan gelar. Saudara ketika sudah stroke, sudah koma, itu semua hilang. Jangan ukur hidup saudara dengan banyaknya teman. Saudara kalau sudah meninggal, kena COVID, teman saudara tidak akan menemani. Yang boleh hanya pasangannya dan anak-anaknya. Yang lain diusir. Saya sudah mengalami. Saudara sekalian, mau jadi apa saudara? Mau tidak berbuah? Mau berbuah tapi sedikit? Atau berbuah tapi tidak baik? Atau berbuah lebat? Saudara pilih yang mana? Di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Mari saudara simak bersama-sama. Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Bunyinya seperti ini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Kiranya berkat firman Tuhan ini memberkati saya dan saudara sebagai orang percaya. Penebusan mencerminkan kemuliaan Allah. Penebusan mengembalikan kepada keserupaan. Dan penebusan meneguhkan gambar saudara sebagai orang percaya. Amin. Kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat yang boleh kami terima pada saat ini. Kuduskan, sucikan firman-Mu sehingga boleh kami rasakan menjadi sumber kekuatan baru buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa berkat untuk mengakhiri ibadah kita secara online saat ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini. Kami boleh beribadah walaupun secara online, walaupun secara rekaman. Namun kami percaya tidak akan mengurangi firman-Mu, tidak akan mengurangi anugerah-Mu, tidak akan mengurangi kuasa yang daripada Engkau, sehingga kami boleh menikmatinya dan diberkati. Kiranya rahmat berkat dari Allah Bapa Surgawi, sukacita dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus boleh memberkati saya dan saudara hari ini sampai Tuhan menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat hari Sabat. Selamat untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati dan tetap semangat di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.